Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, baik yang sunnahnya ataupun yang fardunya, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat tabi'in tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat, di satu pagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau datang menjumpai terhadap para sahabatnya. Lantas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di pagi hari itu beliau bertanya terhadap para sahabatnya, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Maka kemudian para sahabat menjawab, qalu asbahna mu'minina billah. Ya Rasulullah, di pagi hari ini kami semuanya dalam keadaan beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau kembali menyampaikan pertanyaan berikutnya, wa ma alamatu imanikum, kalau memang pagi hari ini kalian dalam keadaan beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, lantas apa tanda-tanda kalian beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat menjawab atas pertanyaan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara tanda-tanda kami beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama para sahabat menjawab, nasbiru alal bala, yang pertama adalah sabar ketika kami mendapatkan ujian, ketika kami mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau berbicara beriman, kita orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi permasalahannya, apakah tanda-tanda keimanan ini memang betul ada pada diri kita atau tidak? Maka dengan dialognya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, ini adalah merupakan penegasan bagi kita, siapapun di antara kita yang mengaku bahwa diri kita beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau tanda-tanda ini mesti ada pada diri kita. Yang pertama adalah nasbiru alal bala, yang artinya adalah sabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bermimpi bahwa hidup kita ini pengennya lancar terus, enak terus, bahagia terus, jauh dari permasalahan, jauh dari berbagai macam ujian, jauh dari berbagai macam cobaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ayat yang insya Allah kita sudah maklum semuanya. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, bahkan diperkuat dalam ayat tersebut dengan alat penguat ada dua. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Sudah jelas
Allah katakan di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i al-ayah. Nah, dalam ayat ini Pak, Allah memberikan penegasan. Satu, dengan kata la. Yang kedua adalah dengan nun taukid, yang artinya adalah kata Allah, yakin pasti. Maka dalam hal ini kita dalam hidup Pak harus sadar bahwa kita harus menyadari betul bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini pasti suatu saat Allah akan menguji terhadap kita. Pasti suatu saat Allah akan mencoba terhadap kita. Apakah ujian dari masalah perekonomian kita? Apakah ujian akan datang dari pasangan hidup kita? Apakah ujian ini akan datang dari putra dan putri kita, dari karib kerabat, tetangga dan sahabat-sahabat kita, atau barangkali diri kita yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terkena penyakit dan lain sebagainya. Maka kita harus sadar betul bahwa hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segalanya terhadap kita. Maka ketika ujian itu datang terhadap kita, yang disimpulkan oleh para ulama bahwa ujian itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah sabar ketika kita mendapatkan ujian dari berbagai macam arah. Badan kita sakit, atau barangkali istri kita, atau barangkali di antara putra dan putri kita, orang tua kita, kemudian orang-orang yang terdekat dengan kita, apakah mereka mungkin suatu saat mendapatkan penyakit? Maka ini pun adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali yang bekerja kemudian diputus kerjanya, atau barangkali yang berusaha kemudian usahanya yang tadinya lancar, maka kemudian hari ini ada satu permasalahan sehingga usahanya yang tadinya lancar hari ini mungkin tersendat. Ini semua adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita yang mampu tetap sabar. Sabar itu bukan berarti kita diam, 1000 bahasa, tidak ada usaha dan tidak ada upaya. Orang yang sabar pasti akan mengusahakan agar dia bisa keluar, mencari solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidupnya. Maka yakinkan bahwa kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sabar dari menghadapi ujian semacam ini Pak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat kemuliaan ketika kita bisa sabar dengan 300 derajat kemuliaan. Yang satu derajatnya kata baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu derajatnya adalah antara langit yang ke-7 dengan bumi yang ke-7. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sabar dalam menjalani taat dan ibadah kita terhadap Allah. Kita dalam saat kondisi kita lelah, capek, tapi datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bersujud di hadapan Allah melaksanakan sholat zuhur, sementara pekerjaan kita masih banyak, aktivitas kita masih banyak. Tapi karena kita ingat bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hadir kita di majelis taklim, punya harta kemudian kita infak, sodakoh dan lain sebagainya. Allah menguji terhadap kita, apakah kita mampu atau tidak. Ketika Allah memerintahkan kita ibadah, ketika Allah memerintahkan kita taat, maka siapapun di antara kita yang mampu sabar menjalani taat, bakti, ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan 600 derajat kemuliaan bagi kita. Yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam menjauhi perbuatan dosa. Kemungkinan pas setiap orang punya rasa kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita tidak sabar, di hadapan kita umpamanya ada uang, di hadapan kita ada barang orang lain yang kalau kita lihat umpamanya sisi kanan dan kiri kita nggak ada orang lain, depan belakang kita nggak ada orang lain. Kalau kita tidak sabar bahwa ini adalah merupakan hakikatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa saja langsung kita ambil karena kita merasa tidak ada yang melihat terhadap kita. Tapi siapapun di antara kita yang mampu melewati sabar untuk tidak melakukan maksiat, maka 900 derajat kemuliaan akan Allah berikan terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanda orang beriman yang pertama adalah sabar ketika Allah menguji kita. Yang kedua, wa nashkuru 'alar roho.
yakni adalah bersyukur ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah. Badan kita sehat, alhamdulillah. Kerjaan kita lancar, usaha kita alhamdulillah, anak istri kita sehat. Nah, ini pun adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa melakukan sholat zuhur berjamaah adalah merupakan hakikatnya nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah apa saja bentuknya, yang kata Allah dalam ayat lain, Allah menjelaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmat dari Allah, maka nikmat itu tidak akan pernah terhitung. Bapak lihat mata kita. Coba kalau Allah uji dikit aja, gigi kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, dan lain sebagainya. Ini mata dibilang longgar Pak, alhamdulillah. Ketika kita ruku ternyata mata kita nggak copot. Ketika kita sujud ternyata mata kita nggak lepas. Ini anugerah dari Allah. Mata berkedip, nggak usah pakai disuruh, nggak usah pakai diperintah. Tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita yang mengaku bahwa kita beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang keduanya adalah wa nashkuru ala roho. Ketika mendapatkan anugerah, maka kita mesti bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang ketiga, tanda orang yang beriman, sahabat menjawab pertanyaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nardo bil qada, yang artinya adalah ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita kan Pak, takdir kita berbeda-beda. Cuma yakinkan, kita husnuzon sama Allah, bahwa apapun takdir yang terjadi pada diri kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Kalau menurut nafsu kadang-kadang Pak bertolak belakangan. Dulu sebelum nikah, pengen nikah punya istri yang jauh lebih cantik. Tapi ternyata kenyataan berbeda. Dulu kita pengen usaha seperti ini dan itu segala macam. Nah, tapi kenyataan ternyata berbeda. Nah, Allah menentukan lain buat kita. Dulu kita punya cita-cita seperti ini dan itu segala macam. Tapi hari ini Allah memang yang menentukan. Yakinkan bahwa apa yang terjadi pada diri kita hari ini adalah merupakan takdir terbaik yang Allah berikan terhadap kita. Bukankah dijelaskan bahwa rukun iman yang keenam itu adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, bahwa kita ketika ada ketentuan dari Allah yang baik ataupun yang buruk, maka itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir siang hari ini diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita, berkah hidup, berkah rezeki kita, keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian mudah-mudahan semua hajat kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka Rasul menjelaskan ketika kita punya yang tiga ini, tanda-tanda yang tadi, antumul mu'minuna haqqo, kata Rasulullah, berarti jelas kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa tanda orang yang beriman ada tiga. Yang pertama tadi adalah sabar ketika menghadapi ujian. Yang kedua adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan anugerah. Dan yang ketiga adalah ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita sama-sama membacakan hadiatul Fatihah, doa untuk saudari kita, salah satu karyawati yang bekerja di sini, yaitu Aisyafa Naila Sabita binti Agung Permana, yang kebetulan pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, keafiatan sebagaimana sedia kala, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan. Mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min ista'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf. Khudma sofa wada makadar billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.